Aku hanya tahu itu sepintas aku membaca, memang sih ada diberikan itu ya berupa bunga karang itu sih, tapi untuk penyebab pastinya itu aku tidak tahu, atau karena salib atau karena minum itu ya Bang. Jadi aku hanya mengetahui sebatas itu aja. Oke Bang, seperti yang saya sering katakan, saya hanya kesini ya, menimba ilmu, bertanya apa yang saya ingin tahu dari Bang Suma, saya bertanya Bang. Boleh saya bertanya Bang, aku seandainya nih Bang Suma, seandainya aku menjadi seorang mualaf nih, seorang muslim nih. Siap. Iya. Pada saat kematianku, malaikat munkar dan nakir bertanya kepada saya, mak kita buka. Apa yang harus aku jawab? Apa Quran saja atau harus Taurat, Injil dan Quran Bang? Iya, baik. Jadi ketika sahabat saya ini menjadi mu'allaf, artinya orang mu'allaf itu kan orang yang tunduk berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Dan ketika saudara saya berserah diri kepada pencipta langit dan bumi, itu artinya bahwa saudara saya sudah meyakini Al-Quranul Karim. Dan ketika meyakini Al-Quranul Karim, itu berarti abang saya ini sudah meyakini kitab-kitab sebelumnya. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran mengatakan, Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurah wal Injil. Jadi ketika sahabat saya, saudara saya masuk Islam, percaya kepada Al-Quran, berarti sama dengan percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, ketika Anda menjawab, kitabku adalah Al-Quran. Iya, silakan. Aku mau tahu sebentar, biar enak-enak. Abang mengatakan apabila aku percaya kepada Quran, secara tidak langsung aku telah percaya kepada Taurat dan Injil, seperti itu. Iya. Siap. Apakah abang Suma berkesimpulan bahwa di dalam Quran itu ada intisari Taurat dan Injil sudah dipadukan di situ, Bang? Atau gimana itu, Bang? Benar sekali. Benar. Betul sekali. Benar sekali. Bahwa Al-Quran itu, makanya tadi saya katakan, Nazzala alaikal kitab. Allah menurunkan Al-Quran kepadamu. Untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Untuk menguraikan kandungan kebenaran yang ada di dalamnya, yang membenarkan Taurat dan Injil. Itu surah Ali Imran ayat 2. Jadi ketika ditanya malaikat, apa kitabmu? Kitabku Al-Quran. Oh, berarti dia adalah orang yang beriman kepada Taurat dan Injil. Begitu, abang. Terus Bang, apabila aku ditanya man nabiyuka, apakah harus aku menjawab dari Adam sampai ke baginda Nabi Muhammad, atau cukup baginda Nabi Muhammad saja, Bang? Oke, baik. Jadi ketika ditanya siapa nabimu, dengan menjawab Nabi Muhammad, itu sudah mewakili seluruh nabi. Kenapa? Karena seluruh nabi-nabi itu mengabarkan akan datangnya Nabi Muhammad. Contoh, Al-Quran surah As-Saff ayat 6. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa menerangkan tentang Nabi Muhammad. Nah, ketika kita menerima Nabi Muhammad, itu sama halnya menerima para nabi. Makanya di Islam itu sangat menghargai Yesus sebagai nabi, sebagai rasul. Di dalam Al-Quran diuraikan bagaimana Nabi Isa alaihissalam itu sangat mulia. Maka kami ketika menerima Nabi Muhammad, itu sama halnya menerima Yesus, menerima Nabi Musa, menerima Abraham, dan semua nabi-nabi. Begitu abangku. Tapi kalau mengatakan nabiku, ya silakan. Makasih ya. Udah cukup, jangan panjang-panjang lah. Aku mungkin satu pertanyaan lagi lah. Aku mau ingin bertanya ya, kolaborasi antara Injil dan Quran ya, Pak, Bible dan Qurannya. Di dalam An-Nahl 93, di situ dikatakan Allah menyesatkan umatnya yang dia kehendaki. Sementara Injil Lukas 17 ayat 1 dan 2, di situ Yesus mengatakan tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
lebih baik baginya sebuah batu kilangan dikalungkan di lehernya dan ditenggelamkan ke dasar laut. Pertanyaan saya menyangkut ini Bang, karena saya mendengar bahwa Quran itu membenarkan Taurat dan Injil kan. Nah, aku bertanya di dalam kedua ayat ini Bang, di dalam kedua ayat ada kontradiksi, ya kan? Yang satu di Quran mengatakan bahwa Allah menyesatkan umatnya yang dia kehendaki, sementara di kitab Bible sendiri Yesus menyatakan tidak mungkin penyesatan, tidak ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Itu gimana itu Bang, tanggapan Abang tentang itu, atau saya harus meyakini yang mana Bang? Baik, sebenarnya di situ nggak ada pertentangan antara apa yang dilisankan Yesus dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu satu arahan. Jadi gini, Al-Quran saya surah Al-Araf menerangkan begini, ya Bani Adam, wahai seluruh manusia keturunan Adam, la yaftinannakumus syaitan, janganlah sampai engkau tertipu oleh godaan setan. Ini peringatan di awal, jangan kau tertipu. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana iblis telah menyesatkan kedua orang tuamu Adam dan Hawa dari taman Eden, dari surga. Jangan sampai kau disesatkan, jangan sampai kau tertipu. Ini diperingati, manusia diperingati oleh Tuhan. Nah, lalu kemudian diterangkan di ayat lain, wa qulil haqqu mir rabbikum, semua kebenaran sudah Tuhan torehkan di atas muka bumi. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kufur, ingkar, silakan ingkar. Silakan ingkar. Nah, yang ingkar inilah yang Allah katakan, farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang menerima petunjuk, ada juga yang tidak menerima petunjuk. Nah, yang tidak menerima petunjuk inilah yang Allah katakan, farikan haqqa alaihimud dalalah. Mereka yang tidak mau menerima petunjuk itulah yang memang sudah pantas untuk sesat. Maka yang sudah pantas untuk sesat itulah yang disesatkan. Yang sudah pantas sesat itulah yang disesatkan. Makanya Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan oleh Allah adalah mereka yang telah datang kebenaran kepadanya tapi menolaknya. Maka Allah membiarkan mereka hidup dalam kesesatan. Nah, sekiranya Tuhan itu memilih, aku mau sesatkan si fulan, meskipun dia dapat kebenaran, enggak, aku mau takdirkan dia, itu salah. Tapi Allah mengatakan apa? Ya Bani Adam, wahai seluruh keturunan Adam. Berarti kita semuanya, entah itu Islam, entah itu Kristen, Hindu, Buddha, seluruhnya diseru. Makanya Al-Quran itu diperintahkan untuk sampaikan kepada seluruh umat manusia, supaya mereka tahu, mereka sadar bahwa Tuhan langit bumi sudah mengajarkannya melalui Al-Quran kepada mereka, untuk mereka menyadari ini loh kebenaran, ini loh kesesatan. Barang siapa yang memilih kesesatan, pantas untuk sesat. Barang siapa yang memilih kebenaran, maka pantas untuk beriman. Maka dikatakan dalam Al-Quran, ya Bani Adam, wahai seluruh keturunan Adam, kebenaran telah datang kepadamu. Yang mau menerima kebenaran itu silakan, yang tidak mau menerimanya juga silakan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Makanya manusia diberi kehendak bebas. Kita bebas. Kayak sekarang abangku Ulis ini, mau memilih menjadi Kristen, jadi Kristen. Tidak ada kemudian tendensi atau ada yang memaksa, tidak boleh Kristen. Mau memilih Islam, boleh. Hari ini juga masuk Islam, tidak ada yang larang. Maka jadi Islam. Jadi kita ditentukan, selamat tidaknya menentukan itu kita. Tapi kalau kita memilih sesat, Allah biarkan mereka sesat. Nah, ketika orang itu sesat, Bang, apakah ada yang menyesatkan? Ada. Orang yang menyesatkan inilah yang Yesus kecam tadi. Sekiranya mungkin orang ini janganlah hidup, karena dia menyesatkan orang lain, sehingga orang lain juga ikut tersesat. Begitu abangku. Jadi kita dikasih pilihan. Kebenaran sudah ditorehkan. Sama seperti kami umat Islam, kami baca Bible. Di dalam Bible itu keselamatan itu apa intinya? Setelah kita baca Bible ini, inti keselamatan itu cuma satu. Apa itu? Percaya kepada Yesus yang mulia. Cuma itu doang. Bukan karena salib, bukan karena tebus dosa, enggak. Tapi percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus,
Maka kita susun A sampai Z. Apa saja yang mau dipercaya dari Yesus? Sumber kepercayaan kita terhadap Yesus itu adalah ucapan Yesus tentang dirinya. Siapa Yesus menurut Yesus, itulah yang kita percaya. Ada 2 poin di situ yang saya temukan sebagai penggiat Bible. Yang pertama, kesaksian Yesus terhadap muridnya. Yang kedua, kesaksian Yesus tentang dirinya. Apa kesaksian Yesus tentang murid-muridnya? Orang-orang selamat di antara murid-muridnya. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Wow. Lalu bertanya kita, apa endingnya? Apa reaksi muridnya? Mereka telah menerimanya dan mereka percaya. Aduh, muridnya percaya. Bahwa apa? Bahwa apa? Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus adalah murid-murid yang Tuhan berikan kepada Yesus adalah murid yang telah menerima segala firman dari Yesus, dan ending dari segala firman itu menghantarkan mereka punya keyakinan, kepercayaan, dan iman bahwa Yesus itu adalah Rasul. Itu murid Yesus. Itu murid Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Saya nggak perlu pendeta, saya nggak perlu kemudian gereja, nggak perlu kemudian pastor untuk bersaksi lagi. Saya lebih kepada kesaksian Yesus. Itu pertama. Yang kedua, siapa Yesus menurut Yesus? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Wow. Sedangkan kata Yesus, barang siapa yang percaya kepada Yohanes Pembaptis, jangankan mereka, pelacur pun, pesundal pun, pemungut cukai pun, rentenir pun, lebih dulu masuk surga karena percaya kepada Yohanes Pembaptis. Tapi ada yang luar biasa dari itu. Apa itu? Kata Yesus, barang aku bersaksi, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, apa itu? Mujizat, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, berjalan di atas air, badai menjadi tenang, kemudian apalagi air menjadi anggur, roti dibuat makan banyak orang. Ternyata pekerjaan-pekerjaan itu justru bersaksi menurut Yesus bahwa pekerjaan itulah saksi bahwa aku ini Rasul. Dan itu imannya umat Islam. Kesaksian Yesus, menurut Yesus, ditanya Yesus, ya, menurutmu murid-muridmu yang benar itu yang mana? Yang menuhankan kamu atau yang merasulkan kamu? Yohanes 17:8. Ternyata menurut Yesus, murid yang benar adalah yang merasulkan dia. Lalu menurutmu, kesaksianmu, yang mana yang benar? Mujizatmu itu bukti kau Tuhan, atau mujizatmu itu bukti kau Rasul? Lagi-lagi dia Rasul. Makanya dikatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai apa? Sebagai Rasul. Berarti Rasul Tuhan Yesus, Tuhannya satu. Bukan Yesus nebeng juga menjadi Tuhan, tetapi dia hanya Rasul. Artinya bahwa pertanyaan yang malaikat berikan kepada abangku ini, siapa nabimu, siapa apa kitabmu, semuanya kembali kepada ajaran Yesus tadi. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad ajarkan tentang Yesus? Oh, Yesus itu Rasul utusan Allah yang mulia kepada kaumnya Bani Israel. Oke, kitabmu apa? Al-Quran. Apa yang Al-Quran ajarkan tentang Torah dan juga Injil? Oh, Torah itu adalah kebenaran dan ada petunjuk di dalamnya. Udah selesai. Percaya kepada Yesus sebagai utusan, itu adalah hidup kekal menurut Yesus. Berarti dengan berislamnya kita, seluruh hal yang menjadi acuan ajaran Yesus menyelamatkan manusia itu menuju kepada surga, jannah. Coba kita lihat terakhir Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau orang percaya kepada Yesus, orang nggak jadi Kristen, orang menjadi Islam. Kalau percaya Yesus, kenapa? Rentetan ajaran yang diamalkan secara rutinitas ritual Kristen, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus. Apakah ada Yesus mengajarkan itu semua? Tidak. Tapi ketika kita di Islam, semua yang Yesus pernah pekerjakan dilakukan di Islam. Syahadatain, Yohanes 17,
nomor 3. Sunat, Lukas 2, nomor 21-22. Puasa, Matius 9, Matius 15. Sujud, Matius 26, nomor 39. Apalagi? Baptis, itu ajaran umat Islam. Perintah wudhu itu baptis. Baptis itu artinya apa? Baptis dalam bahasa Yunani baptiso. Ditahirkan, dibersihkan, disucikan. Baptiso artinya dibasuh. Dibasuh dengan air, ditahirkan dengan air, ditasbihkan dengan air. Pertobatan. Nah, umat Islam ketika bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati segala istighfar, astagfirullahaladzim, waktu zuhur, waktu sholat. Apa yang terjadi? Hatinya condong kepada Tuhannya, fisiknya berlari kepada Tuhannya, lalu mensucikan diri, membasuh diri dengan air wudhu. Dia menjadi pengikut Yesus ya Muslim. Makanya Yesus disebut juru selamat. Selamat dalam bahasa Ibrani shalom, dalam bahasa Arab salam. Salam ini adalah akar kata dari Islam. Yesus juru Islam, bukan Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Kalau Kristen pengikut Kristus, sabar dulu. Kata Yesus, waspadalah kepada Kristus, Kristus palsu yang datang kepadaku, kepada kalian memakai namaku. Kristus, Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mujizat, kekuatan, tanda-tanda sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi yang harus diwaspadai adalah Kristus. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Pertanyaan, Kristus yang mana? Adakah Kristus Yesus mengajarkan makan babi? Adakah Kristus Yesus mengajarkan ibadah minggu? Adakah Kristus Yesus mengajarkan tidak bersunat? Adakah Kristus Yesus mengajarkan ibadah nyembah Yesus? Ternyata nggak ada. Berarti Kristus mana nih yang mengajarkan ini? Pantas aja Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Permasalahannya sekarang di sini adalah, apakah Islam terindikasi masuk dalam kelompok yang dikatakan pembuat kejahatan? Tidak. Islam tidak bernubuat mengusir setan, bermujizat. Nah, pertanyaan baliknya, apakah Kristen masuk dalam kandidat itu? Masuk. Orang yang memperhatikan keselamatan kehidupan kekalnya tidak akan mungkin mau masuk dalam kandidat yang akan diusir Yesus. Pasti keluar. Seperti apapun benarnya Kristen itu ajaran benar sekalipun. Tetapi kalau ada indikasi diusir Yesus, mending keluar di tempat yang mendudukkan Yesus sebagai manusia mulia daripada di situ. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Di Islam, kalau kita kaji kitab suci Al-Quran, terkait materi-materi pembahasan tentang seorang nabi yang lahir tanpa ayah dari perawan di tengah-tengah Bani Israel, kami menyebutnya Nabi Isa. Saudara kami Kristen menyebutnya Yesus. Tidak ada satu simpul di dalam Al-Quran yang menghinakan beliau, melainkan memuliakan beliau. Mulai dari dia lahir, sampai beliau wafat, meninggal dunia, sampai kiamat dan seterusnya. Nah, satu hal, ketika kitabnya Yahudi sebagai tuan rumah, di TKP terjadi tentang Yesus lahir, Yesus di sana, dianiaya Yesus di sana, muncul sebuah kitab bernama Talmud, di mana Talmud ini menuduh Yesus sebagai anak zina, menuduh ibunya berzina dengan seorang tentara bernama Pentera, tentara Romawi. Sayangnya 4 kitab Injil kanonik dan 13 surat Paulus ditambah 1 surat Ibrani, kisah para rasul, dan juga Petrus 1, 2 Petrus dan seterusnya, tidak satu pun di antara kitab ini yang melakukan pembersihan nama Yesus terhadap tuduhan tuan rumah. Tapi Al-Quran datang setelah berabad-abad kemudian menganulir, menolak, dan membersihkan semua pitnahan-pitnahan Talmud terhadap Yesus. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Berarti orang ini tadinya pernah tidak dimuliakan, pernah dihinakan. Siapa yang memuliakan? Al-Quranul Karim. Ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, wahai Maryam, kamu ini keturunan Harun, kau saudara Harun. Harun itu imam, dia orang suci di kalangan Bani Israel. Kenapa engkau hamil? Kenapa engkau berzina? Apa kata Maryam?
Tanyakan kepada anakku, jawabannya ada sama dia. Al-Quran membela Nabi Isa, Al-Quran membela Yesus. Apa kata bayi ini? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Wahai engkau penuduh ibuku yang mengarang kitab Talmud, ibuku bukan seorang pesina, dia orang mulia. Aku ini lahir bukan karena laki-laki, bukan karena ibuku berzina, tetapi aku lahir dari kalimat Tuhanku, dari kalimat Tuhan, dari firman yang langsung dari mulut Tuhanku. Aku ada di muka bumi, menjadi hamba, menjadi bukti kebesaran Tuhanku kepada kalian Bani Israel, sebagai bertanda aku diberi ketetapan Injil, dan aku adalah nabi untuk kalian. Seketika itu Al-Quran memuliakan Yesus, bahwa tuduhan orang Yahudi, di mana orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah kemudian memandang Kristen itu sebagai sekte yang betul di dalam kaidah keagamaan. Tidak pernah memandang Yesus sebagai tokoh mulia, tidak pernah memandang Yesus sebagai Mesias atau Nabi. Mereka selalu memandang Yesus itu sampah. Sampai detik ini Al-Quran datang memurnikan itu semua, bahwa yang kalian fitnahkan terhadap Nabiullah Yesus alaihi salam itu semuanya tidak benar. Dia adalah Nabi Tuhan, Rasul Tuhan, utusan Tuhan yang datang kepada kalian. Tapi karena kalian sombong, kalian menolaknya, bahkan mencoba untuk melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Saya kira begitu abangku. Silakan. Cuma makasih seperti aku katakan kepada Bang Suma, aku tidak punya kapasitas untuk membantah Bang Suma, karena apabila Bang Suma menyampaikan segala sesuatu yang terucap dari lidahnya Bang Suma itu disertai dengan hidayah atau kebenaran. Apabila saya membantah itu ada konsekuensi yang harus saya tanggung. Jadi saya tidak pernah membantah apapun yang Bang Suma narasikan. Satu hal yang saya tahu, setiap ucapan yang keluar dari lidah manusia itu jika mengandung kebenaran, orang itu akan dibenarkan juga. Tetapi apabila ucapan yang terucap dari lidah manusia tidak mengandung kebenaran, maka akan ada konsekuensi juga. Jadi aku tidak terlalu untuk mau membantah atau apa. Aku mencari ilmu, bersahabat dengan Bang Suma, sekalipun orang mengatakan Bang Suma itu orangnya begini, tapi saya sangat bangga dan saya sangat salut bisa berbicara sama Bang Suma. Salah satu orang yang membuat saya mempunyai motivasi tinggi untuk belajar Bible, belajar Quran adalah salah satunya adalah Bang Suma ini. Karena saya mendengar Bang Suma hanyalah seorang satpam, tetapi saya melihat kok orang seperti ini kok kecerdasannya luar biasa. Dari hal-hal itulah saya orang yang sangat favorit sama Bang Suma. Orang seperti ini kok kenapa kecerdasannya seperti itu? Aku bertanya di sini, larinya ke sini, aku bertanya ke sini, sampai bingung aku mau bertanya yang mana. Padahal banyak sekali aku sudah rancang untuk bertanya ke Bang Suma. Iya. Allahu Akbar. Untuk penonton sedikit saya merangkai kata-kata. Apabila jari-jari tangan kita menaiping menyakiti hati orang, lebih baik tangan kita disedekahkan untuk buaya daripada jari-jari tanganmu bertaiping menyakiti hati sesamamu. Adalah sama-sama pencipta Tuhan kita. Demikian Bang Suma, mungkin kita sampai di sini dulu. Aku cukup 2 pertanyaan. Baik Bang, baik. Satu hal yang saya cuma aku sangat kagum sama Bang Suma. Selamat malam. Aku pun Bang Suma sehat-sehat selalu. Semoga jalan dakwah Bang Suma selalu diberikan jalan yang seluas-luasnya. Makasih Bang Suma. Salam hormat dari saya Bang. Selalu. Sama saya juga hormat sama Abang. Makasih. Oke Bang. Masya Allah, luar biasa. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kalau abang kita, Abang Ulis ini menjadi contoh, menjadi panutan dari teman-teman kita Kristen, maka akan terjadi damai sejahtera. Kenapa saya katakan menjadi damai sejahtera? Kondisinya gini, Bang Suma buka komal, saudara kita Bang Ulis ya, Bang Ulis datang ke kita bertanya, kita siap menjawabnya, bukan kita memaki, bukan kita memojokkan, bukan kita merendahkan. Artinya bahwa apologet Islam Indonesia siap-siap aja untuk ditanyai. Yang penting muatannya, cakupannya adalah benar-benar ingin mengetahui
Mau terlepas itu adalah untuk menguji, kita serahkan kepada Allah. Tapi paling tidak sebagai apologet Islam, ya ternyata bisa ditanya. Ternyata apologet Islam itu bisa menjadi sumber ilmu, sumber informasi, bukan berdebat dalam arti kata seperti yang terjadi, naik, ngamuk, maki, menghina pribadi, menghina kemudian maskernya dan seterusnya. Ternyata bisa. Ini contoh yang baik. Kenapa saudara-saudara kita Kristen tidak mencontoh Bang Ulis? Ayo, kenapa kalian tidak mencontoh beliau? Biar kalian terpuaskan. Bertanya Bible, kita sajikan Bible-nya. Bertanya Quran, insya Allah kita sajikan Qurannya. Cuman kalau Quran itu ya cakupannya luas. Cakupannya sangat luas. Al-Quran itu. Saya sangat berhati-hati ketika memberikan jawaban tentang Quran. Karena Al-Quran ilmunya itu ilmu baku. Tafsirnya pun tafsir baku. Nggak boleh asal-asal Quran itu. Kita dapat tegur nanti dari guru-guru kita kalau kita salah kemudian menarasikan ayat suci Quran. Tapi kalau Bible itu adalah intisari dari terjemahan yang ketika dimungkinkan manusia Indonesia belum paham, maka Lembaga Bible Indonesia akan mengambil tindakan untuk memahamkan dengan cara merevisi untuk mendekati pemahaman orang-orang Kristen. Jadi tidak sulit bagi Bang Suma untuk memberikan pemahaman tentang Bible. Kenapa? Karena itu intisari pengetahuan para penerjemah terhadap cakupan yang ada di dalamnya. Seperti yang tadi Yohanes 19 nomor 30. Nggak ada yang dipelintir di situ. Yesus kemudian diceritakan di sana, dan ceritanya di sana Yesus diberi anggur asam, lalu kata Yesus sudah selesai. Oknum ini sendiri yang mengatakan sudah selesai. Narasi Yohanes, penulis Yohanes, setelah itu maka matilah dia. Mati, bukan tidur tapi mati setelah minum anggur asam itu. Seperti itu adanya. Dan Kristen, saya yakin sekali kalian tidak punya kekuatan untuk membantah itu, bahwa Yesus bukan mati karena penderitaan salib. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Anda memaksakan Yesus mati karena disalib, bukan karena yang tadi itu yang minum anggur asam, maka akan kontradiksi dengan doa Yesus di dalam Lukas 22 nomor 4344. Apa kontradiksinya? Ya Bapak, sekiranya mungkin biarlah beban ini berlalu, cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu. Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan. Mana kekuatan itu? Mana kekuatan itu? Kekuatan apa yang diberikan oleh Tuhan melalui malaikat kepada Yesus? Kalau hanya gara-gara digantung di salib lalu kemudian dia mati. Lebih kuat orang-orang Kristen yang parodi setiap hari Paskah per tahun. Mereka mengarak salah satu dari jemaat untuk menjadi pura-pura menjadi Yesus-Yesusan, diarak di tengah jalan. Kita sudah lihat di kota Manado, di Medan, di Papua juga ada setiap tahunnya. Ada orang salah satu jemaat yang ditampilkan diarak ala Yesus. Dicambuk juga tuh, jalan kemudian pikul salib juga mereka. Ada yang ngegantung, naik beneran disalib. Mati enggak? Enggak mati. Masakan orang Indonesia lebih kuat daripada Tuhan? Ya kan? Berarti kalau dipaksakan Yesus kudu harus mati, tapi terlepas dari Quran ya, maka yang mati ini bukan mati karena penderitaan salib, mati karena minum anggur asam. Baca dalilnya, baca dalil. Kita tidak muluk-muluk, kita baca dalil, dan dalil itu disajikan di dalam Bible itu sendiri. Yohanes 19 dikatakan begini, maka datanglah segala laskar. Lalu apa yang dilakukan oleh laskar ini? Dipatahkanlah kaki orang pertama dari kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus di kiri kanannya. Tentara Romawi datang mematahkan kaki orang-orang yang ada di samping kiri Yesus. Tetapi apabila mereka itu menemukan datang kepada Yesus serta melihat Yesus sudah mati, sudah mati. Sudah mati. Tentara Romawi datang memeriksa dua orang yang disalib kiri kanan.
dan dipatahkan kakinya. Lalu mereka bergerak menuju ke tiang salib di mana ada Yesus, dan mereka telah melihat Yesus sudah mati. Maka mereka tidak mematahkan tulang kakinya. Yohanes 19:32-33. Mereka orang tentara Roma datang memeriksa orang yang disalib selain Yesus itu. Dia lihat, wah, masih hidup nih, dipatah kakinya. Ketepak. Iya, 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 iya. Kok bunyi gitu? Mati. Dipatahkan kakinya. Lalu mereka ke salibnya Yesus, lihat ke atas. Wah, udah mati Tuhannya Kristen. Belum diapa-apain, udah mati. Ya udahlah, nggak usah dipatahin, buat apa juga, dia udah mati. Itu yang terjadi. Itu fakta real. Datanya ada di dalam Bible itu sendiri. Yohanes 19 nomor 32-33. Tentara Romawi tidak mematahkan kaki Yesus. Lalu apa yang membuatnya mati? Apa yang membuatnya mati? Dia sudah dapat kekuatan dari Tuhan. Malaikat datang kepadanya, Lukas 22:3-4 malaikat datang sampai peluhnya seperti keringat, seperti darah yang bertitik-titik sampai ke tanah. Apa yang membuatnya mati coba? Hah? Dia dikasih kekuatan. Atau jangan-jangan malaikat memberinya kekuatan untuk meluncur naik ke alam lain, yaitu ke langit. Persiapan dibedah, sama seperti Nabi Muhammad dibedah untuk melakukan perjalanan kenabian, risalah, menerima wahyu. Yesus diberi kekuatan untuk meluncur ke langit. Kalau begitu, yang mati diracun bukan Yesus. Jadi serba salah, serba salah, serba salah. Serba salah teman-teman kita Kristen. Tapi nggak apa-apa. Kita mencoba untuk menjelaskan lebih akurat lagi kepada saudara-saudara kita Kristen agar memahami bahwa yang mereka sembah ini memang tidak mati disalibkan, tetapi mati karena diracun. Iya, selamat sore Jemaah Penghujat. Gimana kabarnya, Bro? Sehat? Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Jemaah. Gimana kabarnya? Sehat? Iya, baik, sehat. Silakan buka kameranya. Kenapa kalian ini sekarang buka-buka kamera? Kenapa nggak lebih suka cari wajah Muhammad gitu loh? Kok jadi wajah Oten yang kalian cari? Yesus mati diracun. Aduh, mah. Kamu udah baca Al-Haqqo? Allah mengajak Nabi Muhammad, Jemaah. Coba baca Al-Haqqo 44 sampai 87. Baca. Apa yang jadi baca? Baca Coba. kameranya, baca Dok. ayatnya, buka kamera, buka kameranya, kau langsung grogi, rileks aja kenapa? baca Jangan langsung ayatnya, grogi, ya. buka kameranya, baca ayatnya. Enggak, baca aja Silakan. Al-Haqqo, saya pastikan, saya pertanggungjawabkan, nabimu diajak oleh Allah. Lihat Matamu. Al-Haq itu sekiranya Nabi Muhammad mengada-ngadakan tentang kami, tapi Al-Haq juga yang menjelaskan sesungguhnya yang disampaikannya itu adalah wahyu dariku. Kau sambung-sambungkan dengan hadits yang ketika dia mati karena merasakan apa yang dirasakan ketika dihebarkan. Wah, kau itu cuma belajar di Google, belajar di link. Yang pastinya Yesus itu mati sebelum dia disalib berhari-hari. Dia baru berapa ya 1 jam kah atau 30 menit begitu minum racun, tidak sampai berapa waktu menit saja mati dia. Silakan. Halo, semangat sore. Halo Bang, cuma hidupin dulu kamera ya. Ya, hidupkan kameranya Bang. Iya.
Iya, silakan Bang, silakan. Yesus mati karena diracun anggur asam. Iya, Silakan. saya ingin menyampaikan kepada teman ya. Kalau kalian mau naik di sini ya naik ya, ikutin aturan dari Bang Juma ya, sebagai otoritas tertinggi di sini adalah membuat aturan. Kalau nggak mau tampil wajah ya pakai masker seperti saya. Ya, betul. Betul Abang. Iya, Bang Juma. Siap. Lalu saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman saya umat Kristen, kalian jangan tersinggung apa yang dikatakan Bang Juma. Terlebih Bang Juma ini menyampaikan itu ada dalilnya, bukan sekedar ngomong. Ya, Betul Abangku. jangan tersinggung. Memang sudah jelas di Alkitab dikatakan Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, bukan mati karena disalib. Ya. Mati di kayu salib. Kalian paham nggak artinya? Betul. Benar. Tidak ada di Alkitab dikatakan Tuhan Yesus mati karena disalib, nggak ada. Benar. Yang ada mati di kayu salib. Betul sekali. Awe, mantap. Lalu teman-temanku umat Kristen yang seiman denganku, ada tertulis, diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, ini terbukti loh. Saya kasih tahu ya, Tuhan orang Islam dengan Tuhan kita itu sama. Kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ya, betul. Ya. Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini untuk membawa agama, tetapi Betul. untuk semua manusia yang ada di dunia. Ya, Lalu saya sampaikan, pahami coba perkataan Tuhan. Diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Makanya jangan heran kalau kalian melihat Bang Juma ini salah satu orang yang diberkati oleh Tuhan. mantap. Karena Bang Juma ini mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sedangkan kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, yang mengaku sebagai hamba Tuhan, ya, kita cuman bahas firman Tuhan, bahas doang, tapi nggak mau merenung. Ini serius loh. Firman Tuhan itu jangan cuman dibahas, bukan cuma dibahas dari ini, malah lihat apologet Kristen saling mendebatkan ya, bidat membidatkan saudara seiman, perang ayat-ayat Alkitab, padahal sudah jelas ya, diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalian tuh merenung ya, karena firman Tuhan itu jangan cuma dibaca, apalagi dijadikan jadikan media untuk debat kusir, saling membidat-bidatkan saudara seiman, itu sesat. Tetapi lihatlah Bang Juma yang mau merenungkan firman Tuhan, ya, justru beliau ini diberkati oleh Tuhan. Lihat kehidupannya, ada peningkatan karena diberkati oleh Tuhan. Ya, halo, Koko. Lihat orang-orang yang di TikTok yang bahas firman Tuhan, lihat, bahas saja, bahas ya, bahkan di dalam membawakan firman Tuhan hanya 30% loh, saya katakan ya, saya sudah mengamati itu, hanya 30% membahas firman Tuhan, 70%-nya adalah membahas tentang dirinya, kesombongannya. Saudara-saudaraku, saya tadi baru pulang mendoakan jemaat saya yang lagi sakit, puji Tuhan sembuh. Saya membaptis orang, itu nggak perlu dibahas kesombongan, cukup bahas firman Tuhan. Ini adalah fakta ya teman-teman. Lalu kembali ke statement tadi Bang Juma katakan bahwa Yesus tadi mati karena diracun. Sekali lagi saya katakan, jangan tersinggung. Memang jelas ayatnya, tetapi ya, waktu di kayu salib meninggal, mati di kayu salib ya, sekali lagi artinya itu memang bukan karena disalib. Kita pakailah logika, mau tangan dipaku kayak mau kaki dipaku,
nggak mungkin mati. Iya, 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 iya. Pasti ada sebab penyebabnya. Iya, iya, iya. Ada latar belakang yang membuatnya bisa mati. Kalau Iya, cuma iya, dipaku doang, bener kata Nggak Bang Juma, mati. bisa berhari-hari nunggu kelaparan baru mati kan begitu Bang Juma ya. Iya, betul, betul. Tapi baru beberapa jam meninggal, itu pasti ada sesuatu. Nggak mungkin orang cuma Ya, halo. dipaku tangannya, dipaku kakinya, hitungan jam Mati. meninggal, enggak. Ya butuh waktu berhari-hari. Jadi apa yang dikatakan Bang Juma ini jangan tersinggung. Yang penting begini loh saudara-saudaraku. Yang penting Tuhan Yesus saat mati, dia mengalahkan kerajaan maut, bangkit pada hari ketiga. Itu yang paling penting ya. Jadi keimanan kita ya sila kita pertahankan ya. Tentang hikmat yang didapat oleh Bang Juma, kita hargai begitu. Halo. Iya. Iya, halo Ibu Kristus. Ya, ya maaf, Bisa buka kok, kamera, Ibu? Nggak lama saja mau bertanya, kan sudah buka kamera kemarin. Saya cuma mau bertanya sedikit, dua pertanyaan saja, bukan mau berdebat ini. Saya cuma mau bertanya, Bang Ulis itu sebenarnya dia dari Kristen atau Islam? Kristen, Ibu. Beliau Apa? Kristen. Tapi iya, makanya di roomnya Bang Zuma dia Kristen, dia ngaku pastor. Lalu toh saya nonton, terus saya ikuti di koma lain dia Islam pakai songkok, makanya saya heran. Makanya saya komen tadi. Dengan saya mau tanya sama Koko Zuma, kan Koko Iya, Zuma tadi bilang apa dulu, wudu kalau Islam itu mau sholat kan harus ambil air wudu toh. Iya, betul. Koko bilang kan hukumnya sama dengan baptisan toh tadi. Cuman ini bukan memprotes saja, tidak Koko, cuma maksudnya minta penjelasan. Karena di dalam Kristen baptisan itu hanya sekali seumur hidup. Kalau wudu itu kan setiap sholat harus ambil air wudu, begitu kok. Iya. Ya. Jadi Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 14:12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan itu. Nah, Yesus kan sudah memberikan indikasi baptis. Baptis itu kan pensucian, dibasuh, pembasuhan, pensucian. Intinya di situ. Kalau saudara Cuma tunggu kok. Cuma kan biasa saya lihat ada di orang di bawah-bawah komen katanya kalau Kristen masuk gereja pakai sandal, tidak tahu apa semua. Menurut Koko kan itu baptisan sudah disucikan toh? Iya, betul. Benar. Tapi kalau disucikan cuma sekali, apakah kemudian setelah disucikan sekali orang Kristen tidak berbuat dosa lagi? Bagaimana kok? Kalau sudah dibaptis sekali, disucikan sekali, apakah setelah itu orang Kristen tidak berdosa lagi? Ya, kalau baptisan itu kok menurut saya bukan berarti itu disucikan itu untuk menghapus dosa manusia. Itu hanya bahwa betul-betul kita itu sudah, kalau dalam baptisan sih kita sudah betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, kita Kristen begitu. Kalau menurut saya. Nah, kami wudhu itu juga bukti bahwa Iya. kami percaya kepada Tuhan Allah. Makanya kami wudhu lalu beribadah menyembah. Begitu. Iya, makanya saya cuma mau Sama posisinya. tanya ke Foto. Iya. Oke kok, makasih. Cuma itu Ya, saja. makasih Iya, Cece. makasih kok. Selamat sore. Makasih, sore. Iya. Baik, silakan teman-teman kita yang non-muslim lainnya, silakan kalau ada yang masih ingin membahas terkait tema ini ya, terkait bahwa memang Yesus itu matinya di atas tiang salib, tapi bukan karena salib yang membunuhnya. Silakan. Halo Bang. Halo juga. Biar saya. Halo. Dari Kristen. Ya, saya Kristen Bang. Oke. Ya, saya tidak membantah masalah Yesus diracuni. Memang kata firman juga seperti itu.
Tapi memang yang dipercaya orang Kristen adalah Yesus mati di kayu salib. Memang mati di situ. Ya. Tapi Bang, mohon maaf saya mau bertanya bukan masalah ini Bang. Tapi ada keraguan dalam saya terkait dengan firman di Alkitab saya. Iya. Ya, yang pertama penciptaan manusia. Iya. Seperti ini Bang, saya selalu berpikir Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Iya. Tapi bagaimana bisa Tuhan mempunyai kesalahan di situ Bang? Dia menciptakan manusia Adam dan Hawa, tapi dia memerintahkan kepada si Adam jangan makan apa itu ya, buah gitu kan? Pokoknya adalah perintah Tuhan di situ. Iya. Tapi bagaimana bisa ciptaan Tuhan sendiri tidak bisa mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada dia? Sementara Tuhan bisa kita tahu, ini logika saya Bang ya, mohon maaf. Ini Iya. mungkin belum sempurna cara berpikir saya, makanya saya minta pengarahan gitu. Tuhan sang pencipta yang paling berkuasa gitu, yang menciptakan manusia, tapi bisa juga mempunyai kesalahan gitu Bang. Nah itu yang saya mohon Abang juga ya kalau Iya. boleh bisa memberikan masukan bagi saya Bang. Baik. Jadi ini materi yang sering saya sajikan juga di dialog lintas agama. Jadi gini Bang, Iya Bang. ketika dikatakan Tuhan itu melakukan kesalahan, ya berdasarkan Bible itu tidak disalahkan karena memang terurai di situ. Sampai Tuhan mengutuk jadinya kan. Padahal dia yang bikin aturan, jangan kau Ya. makan buah pengetahuan baik dan jahat. Bagaimana bisa dia tahu ini baik, ini jahat kalau dia belum tahu? Dia kan Adam belum tahu mana baik, mana jahat. Lalu dikasih perintah, jangan kau mendekati apalagi memakannya. Sama seperti seorang bayi ditanya, jangan kau makan ini ya. Bagaimana dia tahu? Lah orang bayi nggak ngerti apa-apa. Dikasih perintah, ia dilanggar. Karena dia memang belum tahu mana baik dan mana yang jahat. Lalu setelah dia makan itu barulah dia ngerti, oh ini yang baik, ini yang jahat. Lalu baru dia tahu kalau dirinya telanjang. Lalu anehnya kenapa dihukum? Sampai keturunannya dikutuk semua. Ya. Padahal keturunannya belum lahir ke bumi. Kenapa dia jadi dikutuk juga? Sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam Roma 5:12, oleh karena Adam dosa menjalar sampai ke bumi kepada seluruh manusia, maka lebih rasional yang terurai dalam Al-Quran. Ketika Tuhan memberi perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam itu lupa. Al-Quran surat Taha ayat 115. Di situ dikatakan bahwa walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najidalahu azma. Jadi ketika dikatakan Adam dikasih perintah, Adam lupa, lalai. Nah sekarang ada nggak hukuman bagi orang yang lupa? Kan nggak ada hukuman bagi orang yang lupa. Maka Adam tidak dihukum, keturunannya tidak dihukum. Itu yang lebih rasional. Lagian juga ketika Adam lupa, wajar, karena memang dia belum sempurna dalam arti kata pengetahuan baik jahatnya itu belum sempurna. Wajar kalau ia lupa. Nah kedua, Adam di dalam Al-Quran itu bertobat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima tobat. Ketika Adam jatuh, Adam kemudian bertobat. Setelah Adam bertobat, lalu kemudian beliau diterima tobatnya. Selesai. Tidak ada lagi keturunannya yang berdosa karena itu. Nah, timpangnya di Bible Bang adalah ini timpangnya, mohon diperhatikan. Adam digoda oleh iblis. Ya. Jatuh Adam. Akibat jatuh, iblis tepuk tangan bukan? Keturunannya Adam kemudian mewarisi dosa. Iblis tepuk tangan. Tiba-tiba di abad pertama, iblis merasuki Yudas agar Yudas mengkhianati Yesus, agar Yesus disalib. Tujuan penyaliban adalah untuk menebus dosa. Berarti iblis sendiri yang merasuki Yudas untuk Yesus disalib supaya Yesus menebus dosa-dosa manusia. Loh,
Bukannya iblis mau manusia masuk neraka. Ini kok iblis malah yang merasuki Yudas supaya terjadi penyaliban. Padahal penyaliban itu katanya untuk nebus dosa. Berarti iblis mau orang Kristen masuk ke surga. Bukankah penyaliban itu untuk nebus dosa? Iya. Siapa cikal bakal pelaku ini? Iblis. Berarti iblis menginginkan manusia masuk surga. Loh, kok jadi kebalik program iblisnya? Bukankah iblis menginginkan agar manusia Adam itu dan keturunannya ke neraka? Ya, terus kenapa dia mau Yesus disalib? Kenapa bisa dia mau Yesus disalib? Sedangkan salib itu adalah penebusan dosa. Atau jangan-jangan salib itu adalah rekayasa iblis untuk menggait manusia lebih banyak masuk menjadi pengikutnya, percaya kepada penyaliban nebus dosa. Dan setelah itu diangkatlah tokoh Yesus dijadikan Tuhan tandingan dengan Tuhannya Yahudi. Oh, Tuhannya Yahudi tidak pernah nebus dosa kami. Tuhannya Yahudi justru memberikan warisan dosa kepada kami. Tapi Tuhan kami Yesus datang menebusnya dosa-dosa kami. Sehingga apa yang terjadi? Di gereja menyembah Yesus. Tuhannya Yahudi ditinggalkan menuju kepada ketuhanan Yesus. Yang tepuk tangan di situ siapa? Ya iblis. Iblis yang tepuk tangan. Begitu, Bang. Jadi mohon maaf Bang, saya potong. Jadi maksud saya tadi di situ Bang. Kata Abang tadi Adam Hawa dirasuki oleh iblis untuk mengajak si Adam makan buah itu gitu kan? Iya. Pertanyaan saya Bang, di Taman Eden kan adalah Tuhan yang menciptakan manusia di Taman Eden itu. Tuhan udah pasti tahu adanya iblis di situ. Masa Tuhan Sang Pencipta membuat Taman Eden itu menjadi adanya juga iblis juga di situ? Gitu pertanyaan saya Bang. Kok bisa-bisanya Tuhan membuat iblis di situ bersama manusia itu? Katanya kan iblis itu menurut sejarahnya, menurut Alkitab juga, iblis itu berupa ular yang mempengaruhi si Hawa gitu Bang. Si Hawa dan si Adam pun memakan ininya buah itu. Jadi kok bisa Tuhan membuat iblis juga di situ? Itu pertanyaan saya Bang gitu. Iya. Jadi kalau di Al-Quran ini Adam itu diciptakan oleh Allah, lalu kemudian seluruh malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihissalam. Ya. Sujudlah kalian kepada Adam, menghormat kepada Adam. Tapi kemudian Adam tidak mau disujuti oleh iblis. Maka iblis ini membangkang. Dia mengatakan kepada Tuhan, saya akan buktikan bahwasanya Adam itu tidak layak untuk aku hormati, sebab aku dari api, dia dari tanah. Nah, kenapa iblis ada di Ganbi Eden atau di Eden atau di Jannah Aden? Sebenarnya kalau di Al-Quran dikatakan begini, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis itu bisa melihat engkau. Sesungguhnya iblis itu bisa melihat engkau dengan penglihatannya dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi iblis itu bisa melihat Adam, tapi Adam nggak bisa melihat iblis. Sama seperti sekarang ini, iblis bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat iblis. Jadi ketika iblis itu datang menggoda, dia datang menggoda melalui hati, bisikan kalbu. Jadi dia datang membisikkan kemudian kepada Adam dan Hawa untuk makan buah pengetahuan itu. Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian Adam dan Hawa jatuh. Mereka mau makannya mengikuti daripada bisikan iblis ini. Jadi kalau dikatakan kenapa Tuhan menciptakan iblis, iblis lebih dulu. Tadinya mereka adalah makhluk-makhluk yang taat. Tapi ketika Tuhan menciptakan Adam, muncul rasa iri, muncul rasa cemburu. Mereka merasa lebih tinggi daripada Adam, maka mereka tidak mau menghormat kepada Adam. Mereka lebih cenderung memilih neraka daripada hormat kepada Adam. Itulah awalnya. Maka diusirlah iblis, diusirlah juga Adam turun ke bumi bersama-sama. Sekarang kita lagi perang dengan iblisnya. Begitu abangku. Jadi memang betul sih yang abang bilang Bang, tapi cuman
masih kurang kalau menurut saya untuk pemahaman saya bang, karena yang saya yakini itu Tuhan Sang Maha Pencipta itu otomatis pasti dia sudah bisa bahkan menciptakan kita, menciptakan Taman Eden, menciptakan dalam Taman Eden ini kan bang, bisa kita berandai-andai ya bang ya, seandainya karena kita tahu Tuhan Maha Kuasa, masa sih bisa mengizinkan, mungkin ya Taman Eden ini udah tempat yang suci bang, bahkan di situ sudah diciptakan manusia pertama kalinya, Allah menciptakan manusia di situ. Jadi kok bisa bahkan bisikan iblis pun bisa tembus penghalang daripada yang dibuat Tuhan itu sendiri di dalam daerahnya sendiri untuk penciptaan lokasinya gitu maksud saya bang. Oke, jadi gini, Tuhan itu tidak ada setara dan tidak ada musuh baginya. Tuhan tidak bermusuhan dengan iblis. Ya. Iblis itu makhluknya, iblis itu ciptaannya. Jadi logika sederhananya begini, Tuhan menciptakan surga, Tuhan menciptakan neraka, lalu menciptakan manusia. Sebelum menciptakan manusia, diciptakanlah makhluk-makhluk lain, jin, malaikat, dan seterusnya. Jin yang membangkang terhadap Tuhan itulah yang disebut iblis. Lalu Tuhan menciptakan manusia ini memang untuk diuji, untuk masuk ke surga. Tuhan menciptakan malaikat, Tuhan menciptakan iblis, jin, menciptakan kejahatan, menciptakan kebaikan. Lalu Tuhan membuat manusia, makhluk Adam. Adam ini unik. Adam ini unik. Kenapa bukan malaikat yang dijanjikan masuk surga? Kenapa harus manusia dijanjikan ke surga dan dijanjikan neraka? Karena makhluk ini sempurna, manusia ini sempurna. Kalau malaikat dia tidak punya nafsu, dia tidak punya nafsu. Kalau iblis dia punya nafsu, dia tidak punya akal. Jadi ketimpangan yang terjadi antara malaikat dan juga iblis itu disempurnakan oleh makhluk yang bernama manusia. Maka manusia ini tempatnya diuji, maka ditempatkanlah kemudian di Eden untuk sebagai alat contoh kepada para malaikat. Tengok nih Adam, inilah makhlukku yang sempurna, dia bisa menjadi baik, bisa menjadi jahat. Setelah kemudian bukti-bukti diberikan oleh Tuhan kepada para malaikat yang tadinya ragu tentang itu, maka Adam ditaruhlah ke bumi, disimpan di bumi. Kan sebelum diciptakan Adam memang sudah dirancang untuk mengisi bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1:26. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dan seturut gambar kami untuk berkuasa di atas bumi, menjadi seorang pemimpin. Maka ketika Adam turun ke bumi, kalau dia cuma memiliki karakter malaikat, dia nggak bisa jadi pemimpin. Ketika dia turun ke bumi, dia hanya berkarakter seperti iblis, nggak bisa juga memimpin. Maka satu-satunya ciptaan yang bisa berkarakter iblis dan bisa berkarakter malaikat hanya manusia. Maka makhluk manusia inilah yang memiliki dua sifat tersebut, yaitu potensi jahat, potensi baik ada pada diri manusia. Dengan dua potensi inilah manusia diturunkan ke bumi untuk menjadi seorang pemimpin menaklukkan alam semesta ini. Malaikat tidak bisa, iblis pun tak bisa. Hanya manusia sempurna inilah yang memiliki kemampuan itu. Nah, kemampuan yang ada pada diri manusia berupa potensi baik dan potensi jahat, inilah yang ada dalam diri kita saat ini, sehingga kita bisa memilih mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Itu. Kalau iblis tidak, iblis tidak bisa memilah. Pokoknya dia mengatakan, saya lebih ke neraka, yang penting saya tidak hormat, ya itu aja. Malaikat juga begitu, yang penting saya diperintahkan sujud aja sampai hari kiamat. Tapi kalau manusia, mereka memiliki dua potensi, bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Itulah makanya kenapa bisa jadi pemimpin. Contoh, kenapa Anda berpakaian? Kenapa tidak seperti kera aja nggak usah pakai baju? Karena ada potensi jahat di dalam diri Anda. Apa potensi jahatnya? Kalau saya tidak pakai baju, nyamuk gigit saya, fitnah kepada nyamuk. Kalau saya tidak pakai baju, saya bisa masuk angin, angin difitnah, jahat. Kalau saya tidak pakai baju, saya ditertawakan orang, fitnah lagi kepada orang lain. Kalau saya tidak pakai baju, apalah kata orang, saya kan udah dewasa, apalah kata orang, fitnah lagi. Kenapa muncul fitnahan-fitnahan seperti itu?
Karena ada potensi kejahatan yang Tuhan ciptakan agar manusia bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuknya dengan memikirkan ini yang jahat, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang benar. Itu yang terjadi pada diri kita sebagai manusia. Andai saja Tuhan tidak menciptakan potensi jahat, kita telanjang. Kita tidak ada yang bikin rumah. Kenapa? Tidak ada yang berpikir kalau kita tidak bikin rumah, anak-anak kena hujan, anak-anak kena panas, anak-anak kena bakteri, anak-anak kena virus. Tapi karena Tuhan menciptakan kejahatan dan kejahatan itu menjadi satu poin dari kehidupan manusia, maka kejahatan itu berfungsi, kejahatan itu berguna, kejahatan itu diciptakan oleh Tuhan bermanfaat. Karena dengan adanya jahat kita bisa memilih yang baik. Dengan adanya yang baik kita bisa meninggalkan yang jahat. Kalau tidak ada jahat, kita tidak bisa berbuat baik. Karena tidak ada poin kebaikan, sebab tidak ada pembandingnya, yaitu kejahatan. Jadi iblis dicipta oleh Allah itu sebagai alat supaya kita bisa menemukan jalan kebenaran itu. Kalau tidak ada iblis, kita akan sama seperti malaikat. Kalau tidak ada malaikat, kita akan seperti iblis. Nah, supaya kita sempurna, maka Tuhan menciptakan pendamping kita. Jangan takut kepada iblis, tapi kalahkanlah iblis itu. Berarti pada intinya Bang, gini Bang, sama seperti yang dibilang di dalam kekristenan juga, Allah sudah mengetahui apa yang akan kau lakukan. Allah sudah mengatur apa yang kau lakukan, Allah sudah tahu, gitu kan? Yes, dalam firman. Tapi kalau menurutku pribadi Bang, sama seperti yang Abang jelaskan tadi, bahwasanya kita bisa memilih. Menurutku sama seperti awal mula kita diciptakan, Allah menciptakan, menurutku sendiri Abang ya. Makanya saya bertanya sama Abang dan juga yang Abang jelaskan tadi. Menurutku sendiri, Allah memang menciptakan kita, tapi kita memiliki kesadaran yang mutlak di bumi ini. Bahkan Allah sendiri tidak bisa mengatur kita mau pilih mana atau tidak, gitu Bang. Apakah Abang juga setuju dengan itu Bang? Kita mempunyai, kita sebagai manusia mempunyai kesadaran sendiri. Bahkan Allah pencipta pun ketika kita di bumi ini untuk saat ini tidak bisa berkehendak memilih kita atau memilih ini, gitu. Apapun yang kita perbuat, kita bebas, gitu. Betul. Sekarang saya mau bertanya kepada Abang, apakah Tuhan yang memaksa Anda untuk menjadi Kristen? Tidak Bang, itu karena ya mungkin orang tua saya juga pernah berpikiran seperti itu Bang. Bukan kan? Ini saya Kristen Pilihan. karena keturunan. Bukan karena pilihan saya. Mungkin saya kalau diturunkan di kalangan orang Muslim, mungkin jadi Muslim juga Bang. Iya. Ini yang saya ada alami real gitu kan. Dan juga banyak juga orang-orang seperti itu. Ya, kembali kepada pernyataan saudara, Tuhan tidak memaksakan, tetapi Tuhan mengembalikan kepada kita memilih Islam atau Kristen yang harus kita pilih. Jangan karena keturunan, tapi mari berpikir. Mari menelaah kebenaran untuk menentukan. Orang tua dulu waktu kita masih kecil, dia memilihkan kita pakaian, dia memilihkan makanan. Begitu kita dewasa, kita tidak dipilihkan lagi makanan, kita pilih sendiri. Nah, kenapa ketika dewasa kita tidak memilih agama sendiri? Kenapa masih ikut-ikut orang tua? Kalau memang ada agama yang lebih benar dari agama yang dari kecil, kenapa nggak milih yang lebih benar? Sebagaimana Anda memilih pakaian, tidak lagi dipilihkan orang tua. Begitu. Saya juga Bang masih belajar lah, bahkan dari kitab Hindu pun juga saya pelajari karena adanya hal-hal yang benar, hal-hal yang ini dari Islam juga. Kawan-kawan saya juga belajar juga Bang sama orang Kristen tentang ini. Jadi mungkin suatu saat saya tidak tahu ke depannya Bang, tapi untuk saat ini saya masih melekat di Kristen. Oke. Gitu, Bang. Saya juga setuju. Saya memberikan analogi sederhana begini Abangku. Ya Bang. Baru-baru ini Portugal melawan Prancis. Ya. Betul ya? Apakah Tuhan sebelum pertandingan sudah tahu posisi kelak akan menjadi 3-2? Tahu atau tidak? Tuhan itu tahu dong. Pasti tahu. Sebelum pertandingan Tuhan sudah tahu endingnya 3-2. Betul? Ya. Andai saja Tuhan membocorkan rahasia tersebut kepada kita, apakah kita tidak ingin nonton lagi? Atau nggak usah pertandingan? Karena kita sudah tahu bahwa nanti hasil akhirnya 3-2, nggak usah main. Apakah seperti itu adanya? Ya tidak. Tuhan memberikan ruang, tempat, waktu, kesempatan, silakan main. Tapi ingat, aku udah bilang sama kalian, kalian pasti akan menyaksikan hasil akhirnya 3-2.
Portugal 3, Prancis 2, atau sebaliknya. Lihat aja nanti, begitu pertandingan mereka sudah mati-matian main, mati-matian berjuang, ternyata endingnya betul 3-2. Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan tidak ingin membatalkan permainan itu. Itulah hasil perjuanganmu. Sama seperti Tuhan sudah tahu kamu akan di neraka, Tuhan sudah tahu kamu akan di surga, tetapi Tuhan tidak memutuskan kau mati muda supaya kau tidak ke neraka, enggak. Tapi Tuhan tahu inilah perjuanganmu ketika kau hidup. Datang padamu Islam, tetap kau ngotot tidak mau masuk Islam. Aku udah tahu kau mati dalam keadaan Kristen. Nah, inilah tempatmu. Jadi kenapa Tuhan tidak bunuh saya aja kalau memang dia sudah tahu aku di neraka? Enggak. Tuhan kau dikasih tenaga sendiri, kekuatan sendiri. Tidak ada intervensi Tuhan kepada Portugal, tidak ada intervensi Tuhan kepada Portugal untuk kuat mengalahkan. Enggak ada. Enggak ada. Itulah hasil perjuanganmu. Apa yang kau perjuangkan di lapangan, itulah endingnya. Itulah maksimal yang kau punya upaya. Inilah hasil terakhirmu, yaitu neraka. Inilah hasil terakhirmu, yaitu surga. Kau yang berjuang. Semua aku berikan ruang, kamu yang berjuang. Ini hasil endingnya. Dan sebelum kau ke neraka, ke surga, aku udah tahu bahwa kau akan ke neraka, kau akan ke surga. Sudah tertulis sebelum kau kuciptakan. Kenapa bisa demikian? Itu yang kau usahakan, itu yang kau ciptakan. Datang kepadamu kebenaran, kau tolak. Datang kepadamu kejahatan, kau terima. Itu endingnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran sudah diketahui semuanya. Nasib kita ke depannya itu seperti apa. Tuhan sudah tahu, tetapi kita belum tahu. Maka perjuangkanlah supaya pengetahuan Allah tentang kita itu adalah apa yang kita perjuangkan, yaitu surga. Kan gitu. Betul Sekira juga, begitu, Bang. Siap. Ya, jadi makasih Bang sama penjelasannya juga. Sama-sama Bang, saya- abangku. Di Oke. tempatku juga sudah maghrib. Oke, siap Bang. Oke. Tuhan Makasih ya. memberkati kita semua Bang. Amin, amin, amin. Makasih ya Bang Laundry. Oke, siap Bang. Siap. Amsal masih monitor. Ya bang, Abangku ini masih bang. terlalu banyak yang semangat, tapi Iya, tidak Bang. ada yang berani menghadapi abang ini. Kenapa ya? Ya saya buronan orang Kristen di TikTok bang. Oh, Iya, iya saya iya beronan. berterima kasih buat abang memberikan ruang kepada saya. Ya, saya sangat Siap, siap. berterima kasih lah. Memang begitu bang ya. Jadi kalau saya lihat Bang Juma inilah sebetulnya orang yang diberkati Tuhan. Ini serius dari lubuk hati saya bicara ya. Karena Tuhan Yesus ada berkata, tadi seperti yang saya bilang, diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah Bang Juma bisa dapat pengetahuan seperti ini, bisa mendapatkan hikmat seperti ini. Ini kan karena suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau enggak pasti nggak tahu. Sedangkan kami yang orang Kristen banyak cuman bisa bahas-bahas firman Tuhan, baca-baca firman Tuhan, bahkan debat kusir tentang firman Tuhan, tetapi tidak mau merenungkannya. Nah, satu hal yang positif yang saya ambil dari kalian umat Islam, satu hal positif, kalian selalu ada istilahnya tuh yang tersurat dan yang tersirat. Ya kan? Nah, Betul, kalian mempelajari apa yang tersurat dan apa yang tersirat, sedangkan kami, kelemahan kami hanya mempelajari apa yang tersurat, tidak merenungkan apa yang tersirat. Untuk bisa mendapatkan renungan apa yang tersirat, untuk bisa mengetahui apa yang tersirat, itulah dibutuhkan renungan. Merenung. Nah, itulah yang banyak tidak dilakukan oleh saudara-saudara kami umat Kristen. Siap. Begitu. Berhikmatlah, merenung. Inilah yang sudah Bang Juma lakukan sehingga Bang Juma itu mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus tidak ada berkata kok, diberkatilah orang Kristen yang merenungkan firman Tuhan. Nggak ada Kristennya. Tidak ada Kristennya di situ. Diberkatilah orang berarti ini berlaku untuk setiap orang, berlaku apapun itu agamanya, ya. Diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bukan orang Kristen, ya. Jadi berlaku untuk siapa saja, seperti itu. Saya salut Bang, salam hormat buat Bang Juma. Sama-sama Bang saudaraku Juma. Amsal Ginting. Bang Juma itu sudah memberikan renungan
memberikan hikmat ya melalui Bang Juma, kami bisa memahami lebih dalam lagi tentang agama kami. Begitu Bang Oke. Juma. Baik abangku, di kota saya sudah maghrib. Mohon izin Siap, Bang. kita Siap, Bang. istirahat dulu, kita tutup dulu. Insya Allah nanti kalau abang masih mau kesini habis isya, kita jumpa lagi di sini ya. Siap Bang, siap Bang. Oke, makasih bang. Mohon Bang. izin saya Sama-sama. turunkan boleh ya. Ya Bang Juma, Tuhan Yesus Oke, memberkati Bang makasih, Juma. makasih abang. Ya semangat sore ya Bang Ginting. Selamat sore Bang. Oke teman-teman sekalian, kita ibadah sholat maghrib dulu. Habis isya kita kumpul lagi di sini. Kita, tunggu dulu. Bang Arif naik dulu dong Bang Arif. Bang Arif sini dong. Aduh Bang Arif naik dulu Bang Arif. Abangku sayang, I love you full, I love you full. Bang Arif naik dulu dong. Bang Arif mana nih Bang Arif nih? Aduh curang nih Bang Arif. Bang Arif nggak bener nih. Abangku gimana sih abang ini aku kan jadi gitu abang ini. Assalamualaikum abangku yang aku cintai, yang paling aku cintai di Indonesia. Waalaikumsalam. Saya Sadli udah ngabarin bang. Oh saya curiga abangku tidak tahu nomor baru, nomorku juga kayaknya nggak tahu juga. Tahu. Alhamdulillahirobbilalamin. Sadli itu Saya ganti WA nomor subuh kayaknya. subuh di Sadli. Saya udah WA subuh subuh di Sadli. Beliau dua nomor Abang baru ganti semua kalau nggak salah. Dijawab saya sama bilang beliau. Sadli. Dijawab Sadli. Bang Zuma ada nggak di Makassar keluar kota? Ada bang, kata dia. Saya pagi ini ke Makassar, saya bilang. Saya dipangkep ini bang. Baru menuju Makassar. Allahu Akbar. Nginap di mana abangku? Di Swiss Bell, Panakukang. Swissbell Penangkukang. Oh ya siap. Berapa hari di sini? Jumat lah. Jumat langsung ke bau-bau Papua. saya. Bau-bau. Baik. Apa yang perlu saya karpet merahkan ini? Aman apa? Allahu Akbar. Dinas abang, dinas di Makassar atau ada pendidikan sama ini pelatihan teman-teman kita? Enggak. Dinas. Oh, Besok Masya Allah. Ada acara besok. Oh gitu. Kapan bisa jumpa kita ini? Kita makan apa? Palu basah apa gitu? Aman lah, aman. Siap Atau kita aja. ke gunung, nginap di gunung? Nggak mungkin mau beliau. Boy, siapa bilang bisa? Sekalian Ajak puang tinggal. nanti. Ajak puang ketua ngopi. Ketua pengadilan. Iya. Boleh. Abang yang jadwal, saya jemput abang ya. Siap. Oh siap. Nanti kabar-kabar. Saya lagi jalan dari Pangkep ke Makassar ini. Masih di jalan. Siap abangku. Nanti saya tinggal tunggu perintah. Kapanpun abang butuhkan saya siap merapat. Mengawal abang di acara apapun. Termasuk mau tinjau lokasi juga boleh. Kalau abang mau ke lokasi Siap. boleh. Ke PTA boleh. Saya besok acara di dengan pimpinan selesai jam 10-an, jam 11 sudah free saya. Oh gitu. Abang berkabar lah abang. Berkabar besok. Siap. Ya bang ya. Malam ini abang istirahat Oke. dulu. Iya. Oke. Ya bang. Saya diperintahkan ini sama bosku. Hei, kau tahu nggak tuh bahwa bos kita ada di Makassar? Oh, kata siapa? Dia di Sisbil, kata dia. Waduh, kenapa nggak ada kabar ini? Oh, ternyata Bang Arif yang dimaksud Bang Sadli itu abang. Kupikir Bang Arif Rahman. Allahu Akbar, Masya Allah. Udahlah bang, saya tinggal tunggu perintah. Saya 86 kan, segera saya merapat kalau saya dibutuhkan. Ya. Makasih ya bangku, sehat-sehat selalu, panjang umur. Kita sholat maghrib dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Banggakan